والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن برضائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du, alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agenda yang sangat mulia, yang mana dengan agenda ini kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat karunia nikmat yang tiada henti-hentinya yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari kemarin tentang daripada pengertian raja'ah, yaitu rujuk, yang mana rujuk itu adalah mengembalikan perempuan kepada pernikahan dari tolak, dari perceraian semasa iddah atas sesuatu yang khusus. Itu dengan syarat-syaratnya, dengan rukunnya. Itulah yang dinamakan dengan rujuk. Dan kita sudah mempelajari juga daripada gambaran-gambaran rujuk dan hukum perempuan yang ditolak dengan tolak yang bukan bain sudah kita pelajari juga kemarin. Maka sekarang kita mempelajari tentang hukumu ikhtilafiz zaujain fil raj'ah, hukum perbedaan perselisihan antara suami dan istri di dalam rujuk, di dalam raj'ah. Misal suami bilang, misalnya suami bilang bahwasannya saya sudah merujuk istri saya di hari Jumat misalnya. Kemudian istrinya bilang, oh, hari Kamis saya sudah habis iddahnya. Nah, itu nanti bagaimana? Siapa yang dibenarkan dalam ucapan-ucapan yang seperti ini? Perbedaan-perbedaan tentang suami merujuk istri di hari ini, istri bilang iddahnya sudah selesai. Maka siapa di antara kedua ini yang kita percaya ucapannya dan bagaimana cara kita mensikapi daripada hukum ataupun gambaran yang seperti ini? Ini dengan judul hukmu ikhtilafiz zaujain fil raj'ah, hukum perbedaan atau perselisihan pendapat antara suami istri di dalam rujuk. Di sini beliau mengatakan izadda'a az-zawju ar-raj'ata wal halu annal iddata baqiyatun suddiqah bila yaminin liqudratihi ala insya'iha hina idzin. Ini ada gambaran yang pertama. Bagaimana gambaran yang pertama? Apabila suami mengaku bahwasannya dia merujuk istrinya, walhalu annal iddata baqiyatun, dan dalam keadaan seperti itu di saat suami mengaku bahwasannya dia merujuk istrinya, annal iddah baqiyah, masa iddah si istri itu masih ada. Misalnya istrinya iddahnya dengan 3 kali suci, 3 kali suci, dia mentolak istrinya dalam keadaan suci, ditolak istrinya dalam keadaan suci, baru jalan suci yang pertama, suaminya bilang, saya sudah merujuk istri saya. Maka dengan pengakuan yang seperti ini, siapa yang kita benarkan? Suddiqa bila yamin, dibenarkan pengakuan suami tanpa perlu sumpah sama sekali. Kenapa nggak perlu sumpah? Karena masa iddahnya itu masih ada. Ligudratihi ala insya'iha hina idin, dan pada saat itu si suami walaupun misalnya istrinya bilang kamu belum merujuk, pada saat itu suami bisa bilang saya rujuk kamu sekarang, kan bisa. Masa iddahnya masih ada.
Jadi nggak perlu ada istilahnya sumpah ataupun percecokan lagi karena masa iddahnya pun masih ada dan hak merujuk itu kembali kepada suami. Jadi ketika suami mengaku bahwasannya dia telah merujuk istrinya dan pada saat dia mengaku tersebut masa iddah si istri masih ada. Suddiqa bila yamin, maka yang dibenarkan di dalam ucapannya itu adalah suami. Kenapa? Karena masih ada waktu, masih bisa suami tersebut untuk melafadzkan kata rujuk kepada istri. Jadi nggak perlu lagi kita tanya dulu istrinya bagaimana, nggak perlu. Karena masih ada sisa masa iddah dan suami bisa bilang. Walaupun misalnya pengakuan suami itu ditolak, tapi pada saat itu pun juga suami sudah bisa bilang saya rujuk kamu sekarang karena masa iddahnya itu masih ada. Itu masalah pertama. Wa in idda'aha ba'da inqidha'il iddah wa ankaratha az-zawjatu min asliha fahiya al-musaddaqatu li'anna al-asla 'adamuha. Dan apabila si istri si suami iddah al-haq dhamir itu kembali kepada ar-raj'ah. Dan apabila si suami mengaku dia sudah merujuk istrinya, akan tetapi pengakuan tersebut ba'da inqidha'il iddah, setelah selesai masa iddah. Inqidha' selesai. Jadi suami ngaku saya sudah merujuk istri saya, tapi pengakuan tersebut setelah selesai masa iddah. Wa ankaratha az-zawjatu min asliha, sedangkan si istri mengingkari pengakuan suami tersebut bahwasannya suami itu sudah merujuk istri. Istrinya mengingkari dalam keadaan apa? Dalam keadaan iddahnya sudah selesai. Maka siapa yang kita benarkan? Fahiya al-musaddaqatu, maka yang kita benarkan al-musaddaqatu yaitu istri. Yang kita benarkan istri. Kenapa yang kita benarkan istri? Li'annal asla adamu, karena asalnya tidak ada kata rujuk. Tidak ada kata rujuk. Karena asalnya tidak ada kata rujuk, maka yang dibenarkan itu adalah ucapan istri. Jadi misalnya ada suami istri, cerai, masa iddah sudah selesai. Masa iddah sudah selesai, besok-besoknya suami datang kepada istrinya, suaminya bilang saya sudah rujuk kau. Dalam keadaan masa iddah itu sudah selesai dan si istri mengingkarinya bahwasannya semasa dia iddah, dia tidak pernah dengar sama sekali bahwasannya suami ini merujuk dia. Maka dalam perkara yang seperti ini, siapa yang dibenarkan? Yang dibenarkan itu adalah ucapannya si istri. Karena asalnya memang tidak ada kata rujuk. Nah, ini gambaran yang masih gampang ini. Ini gambaran masih gampang. Gambaran yang pertama tadi apa? Gambaran yang pertama, apabila si suami mengaku bahwasannya dia merujuk istrinya dalam keadaan si istri tersebut masih dalam masa iddah, maka yang dibenarkan itu adalah ucapan suami, karena pada saat itu pun suami masih mampu untuk mengucapkan kata rujuk karena masa iddahnya masih ada. Tapi apabila si suami mengaku bahwasannya dia telah merujuk istrinya dalam keadaan si istri tersebut masa iddahnya sudah habis, maka yang dibenarkan itu adalah ucapan istrinya di saat istri tersebut mengingkari bahwasannya tidak ada kata rujuk dari suami. Itu gambaran masih mudah dua ini. Yang ketiga, gambaran ketiga apa? Amma izadda'a ba'da inqidha'il iddati raj'atahu fiha fa'ankarat. Apabila si suami mengaku dia raj'atahu, dia sudah merujuk istrinya ba'dan inqidha'il iddah, tapi setelah selesai masa iddah. Fa'ankarat, tapi istrinya
tidak mengakui atau mengingkari ucapan suami yang telah merujuk istrinya tersebut. Bagaimana permasalahan ini? Dilihat. Fa ini tafaqa ala waqtil inqidha ka yaumil jum'ah. Kalau mereka sepakat bahwasannya waktu selesai masa iddah tersebut, sepakat di waktu selesai masa iddah. Seperti misalnya kayak yaumil Jumat, seperti mereka sepakat bahwasannya masa iddah istrinya itu selesai hari Jumat. Suami sepakat masa iddah istri selesai hari Jumat, si istri sepakat selesai masa iddah suami itu hari Jumat. Waqala, dan suami itu mengatakan raja'tuki yaumil khamis. Suami mengatakan saya merujuk kamu hari Kamis, kata suami. Faqalat balis Sabtu, tapi istri bilang bukan Kamis kamu rujuk aku, tapi kamu rujuk aku hari Sabtu. Suddiqat hiya biyaminiha. Siapa yang dibenarkan? Yang dibenarkan itu ucapan istrinya, li'annaha la ta'lam annahu raja'aha yaumul khamis, karena istrinya enggak tahu suaminya merujuk dia di hari Kamis. Istrinya nggak tahu suaminya merujuk dia di hari Kamis. Kita tulis saja kita tulis. Istrinya setelah selesai masa iddah, fa'ankarat, akan tetapi istrinya mengingkari. Mengingkarinya. Maka bagaimana permasalahannya? Pertama dilihat, masalah pertama dilihat. Fa ini tafaqa ala waqtil inqidha. Kalau mereka berdua sepakat di hari selesai masa iddah, seperti hari Jumat misalnya. Udah suami istri sepakat bahwasannya si istri tersebut selesai masa iddahnya hari Jumat. Sepakat suaminya sama istrinya sepakat bahwasannya istrinya selesai masa iddah hari Jumat. Nah, suami ngatakan nih suami ngatakan aku rujuk hari Kamis. Suami mengatakan aku rujuk hari Kamis. Tapi istri mengatakan bukan hari Kamis, tapi hari Sabtu. Suami mengatakan aku rujuk hari Kamis, tapi istri katakan tidak, kamu merujuk aku bukan hari Kamis, tapi hari Sabtu. Nah, di dalam permasalahan ini siapa yang dibenarkan? Yang dibenarkan itu adalah ucapan istri. Yang dibenarkan ucapan siapa? Ucapan istri. Dengan sumpahnya, dengan sumpahnya, dibenarkan ucapan istri dengan sumpahnya. Ulangi lagi, apabila suami mengaku bahwasannya dia telah merujuk istrinya, tapi pengakuan merujuk istri tersebut setelah selesai masa iddah istri, dan si istri mengingkari hal tersebut,
Maka bagaimana perkara tersebut kita mau benarkan? Dilihat dulu. Kalau mereka berdua sepakat bahwasannya selesai masa iddah itu hari Sabtu, hari Jumat, dan suami mengatakan saya merujuk istri saya di hari Kamis, tapi istri mengatakan kamu merujuk saya bukan hari Kamis tapi hari Sabtu, maka siapa yang kita benarkan? Ucapan istri dengan sumpahnya lah yang kita benarkan, karena si istri nggak tahu suami telah merujuk dia di hari Kamis. Itu permasalahan yang pertama ini. Permasalahan yang pertama apa? Permasalahan pertama, kalau mereka berdua sepakat di hari selesai masa iddah. Sepakat di hari selesai masa iddah. Permasalahan yang kedua, kalau mereka sepakat di hari rujuknya, di hari rujuk. Yang pertama sepakat di hari selesai masa iddah. Yang kedua sepakat di saat di hari tersebut suami merujuk istri. Sepakat mereka. Contohnya seperti apa misalnya? Kayaumil Jum'ah. Seperti misalnya hari Jumat juga. Suami istri sepakat. Istri bilang suami aku merujuk aku hari Jumat. Suami ngatakan aku ngerujuk kau hari Jumat. Tapi istrinya bilang inqadat iddati yaumul khamis. Istrinya bilang, istrinya bilang iddahku habis hari Kamis. Hari rujuknya sepakat, suami istri sepakat bahwasannya dirujuk hari Jumat. Tapi istri bilang iddaku habis hari Kamis. Suaminya bilang iddahmu itu bukan hari Kamis habisnya, tapi hari Sabtu. Kata suaminya, oh iddahmu itu habis bukan hari Kamis, tapi iddahmu itu habisnya hari Sabtu. Siapa yang dibenarkan dalam ucapan seperti ini? Suddiqa biyaminihi. Yang dibenarkan itu adalah ucapan suami dengan sumpahnya. Yang dibenarkan apa? Yang dibenarkan ucapan suami dengan sumpahnya. Jadi ini ada dua permasalahan, ya, yang perlu kita pahami ini. Tema permasalahannya apa? Tema permasalahannya apabila suami mengaku merujuk istrinya setelah selesai masa iddah dan istri mengingkari hal tersebut. Ini judulnya. Di dalam permasalahan ini ada dua gambaran. Dilihat dulu. Kalau mereka sepakat bahwasannya masa iddah itu selesai hari Jumat, suami katakan aku rujuk hari Kamis, tapi istri mengatakan kamu merujuk aku hari Sabtu, maka dalam hal ini ucapan istrilah dengan sumpahnya yang dibenarkan. Tapi kalau mereka sepakat di hari dirujuk hari Jumat, istri mengatakan iddahku habis hari Kamis, suami mengatakan iddahmu gak habis hari Kamis, tapi iddahmu itu habisnya hari Sabtu. Ucapan siapa yang dibenarkan? Ucapan suami dengan sumpahnya lah yang dibenarkan. Mana San? Paham San? Gak bingung enggak? Coy, paham deh? Paham nih? Abdul Rahman? Paham enggak? Paham ya? Suddiqa biyaminihi annaha man qaddat yaumal khamis littifaqihima ala waqtir raj'ah. Kenapa dibenarkan daripada ucapan suami? Karena mereka berdua sepakat sudah. Dengan waktu rujuknya sepakat, wal aslu adamun qida'il iddati qablahu, dan asal bahwasannya masa iddahnya itu belum habis sebelum hari Jumat. Sebelum hari Jumat masa iddahnya itu belum habis.
Ini gambaran yang pertama. Ini temanya, ini gambarannya. Gambarannya ada dua. Diulangi lagi. Apabila suami mengaku bahwasannya dia telah merujuk istrinya setelah masa iddah istri itu selesai. Kalau masa iddah istri belum selesai, jelas kata suami itu dibenarkan. Tapi ini masa iddahnya sudah selesai dan istri mengingkari hal tersebut. Bagaimana hukumnya dalam masalah seperti ini? Ada dua gambaran. Gambaran. Gambaran pertama seperti apa? Kalau mereka sepakat bahwasannya masa iddah istri selesai hari Jumat. Masa iddah selesai hari Jumat. Tapi suami mengatakan, aku rujuk kamu hari Kamis. Istri bilang, oh kamu nggak ngerujuk aku hari Kamis. Kamu ngerujuk aku hari Sabtu. Maka yang dibenarkan ucapan istri dengan sumpahnya. Masalah yang kedua, mereka tidak sepakat di masa iddah. Tapi mereka sepakat di hari rujuknya. Suami istri sepakat bahwasannya istri ataupun suami dirujuk itu di hari Jumat. Tapi istrinya bilang, kau merujuk aku hari Jumat. Tapi masa iddah aku habis hari Kamis. Oh, suami bilang, enggak, masa iddahmu bukan habis hari Kamis. Tapi masa iddahmu itu habisnya hari Sabtu. Maka yang dibenarkan itu adalah ucapan suami dengan sumpahnya, karena mereka sudah sepakat di hari Jumat dia dirujuk dan asal hukum bahwasannya iddah tersebut belum selesai. Ahlan wa sahlan barokah. Lama aku tak jumpa barokah. Sibuk sekarang. Ini masalah panjang ini, panjang permasalahannya panjang. Ini permasalahan ini terkadang terjadi. Jangan dianggap enteng ini permasalahan. Kalau kita salah dalam permasalahan seperti ini, hukumnya bisa zina kita dengan istri. Jadi jangan dianggap enteng masalah ini. Ini penting, penting. Fa in tanaza'a bis sabqi bila ittifaqin la ala waqtil inqidha wala ala waqtil raj'ah. Kalau mereka berselisih fisabki di dalam siapa yang duluan di dalam dakwahnya, di dalam pengaduannya. Tanaza, berselisih fisabki siapa yang duluan di dalam pengaduannya. Bila tifagin tanpa adanya kesepakatan ataupun kecocokan mereka di dalam waktu selesai iddah ataupun di dalam waktu dirujuk sama suaminya, fal asah tarjihu sabqid dakwah, maka yang paling benar itu adalah kita membenarkan siapa dulu yang mengadu. Contoh nih, fa inidda'atil inqita'a awwalan summa da'a raj'atan qablahu suddiqat bi yaminiha anna iddataha in qadad qabla raj'ah. Ini misalnya, si istri sudah bilang, istrinya bilang ini da'at in al iddah awalan. Istrinya bilang iddahku sudah habis. Istri itu ngomong iddahnya habis. Sebelum dirujuk iddahnya sudah habis. Sebelum dirujuk iddahnya habis. Sumadda'a raj'atan qablahu. Istrinya udah bilang bahwasanya iddahnya habis di istri. Kemudian suaminya bilang, aku telah merujuknya sebelum iddah habis. Maka siapa yang kita benarkan di dalam permasalahan seperti ini? Si istri. Kenapa? Karena yang duluan tadi mengadu itu istri.
yang duluan mengadu istri, maka yang pertama kali kita benarkan itu adalah istri. Fa in idda'atil inqita'a awwalan, maka apabila si istri mengaku bahwasannya masa iddahnya telah selesai, summa da'a raj'atan qablahu, kemudian si suami mengaku bahwasannya telah merujuk istri sebelum masa iddah selesai, suddiqat biyaminiha, maka yang dibenarkan itu adalah ucapan istri dengan sumpahnya, anna iddataha in qadat, bahwasannya iddahnya telah selesai sebelum dia dirujuk. Wa in idda'ar raj'ata qabla inqida'il iddah, dan apabila si suami mengaku bahwasannya dia telah merujuk istrinya sebelum selesai iddah, faqalat bitarakhin anhu, kemudian istrinya bilang tapi telat dari suaminya, bal innama raja'ta ba'dan qidaiha, kata istrinya, oh kamu itu ngerujuk aku itu setelah selesai masa iddah. Suddiqa biyaminihi annahu raja'a qablan qidaiha, maka yang dibenarkan itu adalah ucapan suami setelah annahu, bahwasannya dia telah merujuk istrinya setelah selesai masa iddah. Ini permasalahan ini istri dulu bilang yang pertama ini bilang istri bahwasannya dia iddahnya sudah habis. Dia bilang iddahnya sudah habis, suaminya baru bilang, oh aku merujuk kau setelah sebelum masa iddah. Maka yang dibenarkan itu adalah ucapan istri dengan sumpahnya. Ini masalah kedua, kalau suaminya bilang, aku rujuk sebelum iddah habis. Aku rujuk sebelum iddah habis. Tapi istrinya bilang, tidak, kata istrinya. Setelah suami bilang ini, istrinya baru bilang, oh tidak, kau rujuk aku setelah selesai masa iddah. Maka siapa yang dibenarkan dalam ucapan ini? Ucapan suami dengan sumpahnya. Karena apa? Tarjih yang dibenarkan di dalam perselisihan yang seperti ini, itu yang dibenarkan siapa dulu yang mengadu, maksudnya itu yang ngomong. Siapa dulu yang ngomong? Itulah yang dibenarkan. Ketika suami dulu yang ngomong bahwasanya dia telah merujuk sebelum masa iddah habis, maka yang dibenarkan ucapan suami. Tapi kalau misalnya istri dulu yang bilang iddahku sudah habis, maka yang dibenarkan itu adalah ucapan istri, tentu dengan sumpah mereka masing-masing. Fa inidda'aya ma'an bian qalat in qadat iddati ma'a qawlihi raja'tu au qalat bu akiba qawlihi dalika fauran suddiqat biyaminiha wallahu a'lam. Nih, kalau misalnya ngomongnya bareng. Suami ngomong aku telah rujuk, istri bilang iddahku habis, bareng ngomongnya bareng. Maka siapa yang dibenarkan? Yang dibenarkan itu adalah ucapan istri dengan sumpahnya, wallahu a'lam. Yang dibenarkan ucapan istri dengan sumpahnya. Ulangi lagi. Kalau istri dan suami berselisih fisabki di dalam siapa yang duluan ngomong atau mengadu di dalam permasalahan iddahnya sudah habis atau telah dirujuk oleh suaminya, tanpa ada kesepakatan atau kecocokan di waktu rujuk ataupun di waktu selesai masa iddah. Kalau ini kan ada cocok nih, kembali lagi ke sini, biar tambah ini. Ini apa contohnya? Temanya apa ini? Apabila suami mengaku telah merujuk istrinya setelah istri masa iddahnya itu selesai. Jadi masa iddah istri selesai, suami bilang aku rujuk kau.
Aku telah merujuk kau. Istri mengingkari hal tersebut. Nah, ini kan ada perselisih pendapat. Siapa yang perlu kita benarkan dalam ucapannya? Dilihat dari dua hal. Kalau mereka berdua, suami istri tadi, sepakat bahwasannya masa iddah istri itu selesai hari Jumat. Masa iddah istri selesai hari Jumat. Nah, sepakat mereka. Suami ngaku, ya masa iddah kau selesai hari Jumat. Istri bilang masa iddah aku selesai hari Jumat. Sepakat mereka. Nah, suami bilang, aku rujuk kau hari Kamis. Aku rujuk kau hari Kamis. Tapi istrinya bilang, tidak, kau itu bukan merujuk aku hari Kamis. Kau itu merujuk aku hari Sabtu. Tapi waktu selesai iddahnya sepakat hari Jumat. Bedanya cuma di waktu rujuknya saja. Beda. Tapi masa iddah istri mereka sepakat hari Jumat iddah istrinya habis. Tapi mereka hilaf, berbeda pendapat di waktu rujuk. Suami mengatakan waktu rujuknya hari Kamis, istri mengatakan waktu rujuknya hari Sabtu. Siapa yang kita benarkan dalam hal ini? Yang kita benarkan adalah ucapan istri dengan sumpahnya. Jadi kalau ada permasalahan yang seperti ini, yang kita benarkan itu istri ya. Sabtu Rahman ya. Antum kan masuk ini. Ini nyalon P3 deh. P3 ya. Ini KUA ini ya. Harus tahu ya. Yang KUA ini harus tahu masalah kayak gini. Penting ini. Karena salah hukum kita bisa membuat orang itu berbuat zina dengan istrinya. Jangan dianggap remeh ini. Ini kalau mereka sepakat masa iddah hari Jumat tapi berselisih di waktu rujuk. Sepakat masa iddah berselisih di hari rujuk, istilah dengan sumpahnya yang dibenarkan. Masalah yang kedua, sepakat di hari rujuk tapi berbeda pendapat di hari selesai iddah. Suaminya sepakat bahwasannya aku merujuk kau hari Jumat. Istrinya sepakat, ya, kau telah merujuk aku hari Jumat. Tapi istrinya mengatakan, tapi iddah aku selesai hari Kamis. Suami mengatakan, tidak, iddah kau itu enggak selesai hari Kamis. Tapi iddah kau itu selesainya hari Sabtu. Nah, siapa yang kita benarkan? Ucapan suami dengan sumpahnya yang kita benarkan. Jadi dalam masalah ini, dalam beda nih masalah ini sama masalah ini beda hukumnya, Dalam masalah ini, kalau sepakat dalam masa iddah, tapi berbeda pendapat di waktu rujuk, maka ucapan istri yang dibenarkan. Kalau masa waktu rujuknya sepakat tapi berbeda di masa iddah, maka ucapan suamilah yang dibenarkan. Nah, kalau permasalahan ini yang kedua ini, mereka nggak sepakat di waktu iddah, nggak sepakat di waktu rujuk. Istrinya suami mengatakan, aku merujuk kau hari Jumat. Istri mengatakan bukan hari Jumat, hari Sabtu. Istri mengatakan selesai masa iddah aku itu hari Sabtu. Suami mengatakan bukan, kau selesai masa iddah hari Kamis. Nggak ada sepakat sama sekali. Berselisih pendapat mereka. Maka siapa yang dimenangkan dalam permasalahan yang seperti ini? Siapa dulu? Yang ngomong, yang mengadulah dialah yang dibenarkan. Misalnya istrinya bilang duluan, masa iddahku telah habis. Suaminya bilang, aku telah rujuk kau. Maka siapa yang dibenarkan? Ucapan istri. Tapi kalau suaminya bilang duluan, aku telah merujuk istriku sebelum masa iddahnya habis. Kemudian istrinya bilang, oh enggak, kau merujuk aku setelah masa iddah selesai. Maka yang dibenarkan itu adalah ucapan suami. Tapi kalau misalnya bareng ngomongnya suami bilang rojak tuki, aku rujuk kau. Istrinya berbarengan dengan itu, masa iddahku telah habis. Nah, siapa yang dibenarkan? Yang dibenarkan ucapan istri dengan sumpah. Kalau bareng atau terlambat sedikit, teman. Yang dibenarkan itu ucapan istri dengan sumpah. Summa inna hadha kullahu mahalluhu fima idza kana ikhtilafuhuma fi sabqir raj'ah lal inqidha wa adami sabqiha iyyahu ma'attifaqihima 'ala inqidha'iha. Ini semua
Perbedaan yang ada ini, tempatnya ini apabila mereka berselisih pendapat bisa berraj'ah di dalam didahuluinya rujuk sebelum selesai masa iddah. Ma'attifaqihima 'alan qidaiha wa adami sabqiha iyyahu ma'attifaqihima 'alal qidaiha, bersamaan dengan kesepakatan mereka berdua ketika selesai alan qidaiha, di dalam selesainya masa iddah. Amma idza ikhtalafa fil inqidha wa adamihi fa innaha al-musaddaqatu fi da'wan qidaiha bighairil ashhuri in amkana dzalik. Ini pematlahan lagi. Kalau mereka berbeda pendapat di dalam selesai masa iddah atau tidak. Suami mengatakan masa iddah kau belum selesai. Istri mengatakan masa iddah aku sudah selesai. Maka siapa yang kita ikuti ucapannya, fa innaha al-musaddaqatu fi da'wan qidaiha, yang kita benarkan dalam ucapannya itu adalah si istri. Misalnya istri bilang iddahku sudah selesai, suami bilang iddah kau belum habis. Siapa yang kita benarkan? Yang kita benarkan itu adalah ucapan istri. Mereka berselisih pendapat hanya di dalam masa iddahnya habis atau tidak. Kalau istri tersebut selesai masa iddahnya itu bukan dengan bulan. Kan ada perempuan itu kan yang masa iddahnya itu dengan bulan. 3 bulan berapa hari? Kalau yang Aisyah ini 3 bulan 10 hari ya. 3 bulan 10 hari, yang dia nggak bisa head, atau Aisyah yang monopos sudah. Itu kan 3 bulan 10 hari kalau salah, 3 bulan 10 hari. Itu kan bukan dengan quru, bukan dengan waktu masa suci, tapi dengan bulan. Nah, itu bukan yang itu. Maksudnya apa? Perempuan yang lebih didahulukan ucapannya daripada suaminya apabila perempuan tersebut melalui masa iddahnya dengan suci 3 kali atau haid 3 kali. Itu kan namanya quru, quru. Perhitungan masa iddah itu dihitung dengan waktu sucinya. Misalnya suami menceraikan istri di waktu suci, itu kan sudah terhitung. Suci sekali, habis itu haid, suci sekali, habis itu haid, suci, udah selesai masa iddah. Itu kalau perempuan yang tidak monopos atau perempuan yang tidak haid. Kalau perempuan yang haid, itu kan perempuan yang tidak monopos sama perempuan yang haid. Apa maksudnya? Bingung kan jadi. Lihat muka inti bingung, jadi bingung kan ngajar. Tolak masa iddah untuk dilihat dari masa sucinya atau masa haidnya itu untuk perempuan yang masih haid. Perempuan yang masih haid, tidak monopos. Ada kan perempuan yang monopos. Monopos itu apa? Perempuan yang dulunya haid tapi kemudian nggak haid lagi. Ada perempuan yang memang kawin dia nggak haid sama sekali. Ada kan? Nah, perempuan yang tidak haid sama sekali ataupun yang monopos, masa iddahnya itu tidak dihitung dengan masa haid atau masa suci, tidak, karena nggak ada dia. Masa haidnya nggak ada. Dihitung dengan apa? Dihitung dengan bulan. Salata asyuri wa asyur, 3 bulan 10 hari. Tapi berbeda kalau perempuan yang haid. Perempuan yang haid ini ketika dicerai sama suaminya dilihat. Suaminya itu nyeraikan di waktu dia suci atau di waktu dia haid. Kalau suaminya nyeraikan dia di waktu dia suci, maka 3 kali suci. Kalau suaminya nyeraikan dia di waktu haid, maka 3 kali haid. Haid, suci, haid, suci, haid, suci. Haid yang keempat ini dia baru dikatakan dia selesai. Makanya suami itu kalau nyeraikan istri di masa haid itu hukumnya haram. Haram. Kenapa? Karena memperberat istri, waktu dia iddah itu panjang. Makanya kalau kalau ada orang mau nyeraikan istrinya, maka ceraikanlah di waktu suci. Biar masa iddahnya itu enggak panjang. Kalau di waktu suci, haid, suci, haid, suci, haid,
suci. Makanya masa iddah itu paling cepat kalau untuk perempuan yang sucinya, yang diceraikan istrinya di waktu dia suci, paling cepat itu 32 hari. 32 ha, 32 hari itu udah bisa selesai. Hitungannya gini. Hitungannya gini. Orang itu paling sedikit masa suci perempuan itu berapa? Suami, ada yang tahu tak? Paling cepat masa suci. 15 hari, ya. Paling cepat masa suci itu 15 hari. Paling cepat. Betul nggak yang perempuan nih? Betul nggak 15 hari? 15 15 hari itu paling cepat masa suci itu 15 hari. Tapi paling banyaknya masa suci itu nggak ada batas. Orang bisa suci selama setahun bisa. Suci selama 2 tahun, 3 tahun bisa. Paling sedikit head itu yaumun walailah. Satu hari. Paling sedikit perempuan itu dikatakan haid itu satu hari. Agalul haid yaumun walailatun. Makanya satu hari ini itu dihitung orang haid itu satu hari yaumun walailah walaupun dengan jangka waktu 15 hari misalnya. Haidnya putus-putus. Hari pertama haidnya 2 jam. Putus. Hari kedua enggak ada. Hari kedua gong. Hari ketiga, keempat haidnya 4 jam. 5, 6 haidnya 7 jam. Ini 2 tambah 4 dapat 6. 6 tambah 7 13. Habis itu hari ke-7 ke-8 kosong nih. Enggak haid. Habis itu hari ke-9 10 13. Haid lagi dia 4 jam. 13 tambah 4 apa? 13 tambah 4 17. Ini 9 10. Hari ke-11 12 misalnya kosong enggak haid. Hari ke-14 haid dia 17, hari ke-14 dia haid 3 jam. Hari ke-15 haid lagi dia 4 jam. Kalau dihitung dari hari pertama sampai hari ke-15 itu ada waktunya 24 jam dihitung di sini. Dalam 15 hari itu ada waktu dia untuk haid, maka dia dibilang haid. Tapi ini ada perbedaan pendapat nanti antara ulama. Tapi ini pendapat yang paling benar. Pendapat al-asah seperti itu dilihat. Oh, apakah di waktu dia kosong dia boleh sholat? Nah, situlah ada khilaf antara ulama. Intinya kalau dari hari pertama walaupun putus-putus sampai hari ke-15 darah itu ada yang keluar dan kalau dikumpulkan dia 24 jam, maka itu dibilang. Jadi masa suci itu 15 hari paling dikitnya, masa haid itu paling dikitnya 1 hari. Jadi apabila suami menceraikan istri misalnya di waktu dia suci 15 hari, suci pertama. Habis itu haid. Habis itu haid. 15 hari lagi suci kedua. Habis itu dia haid 1 hari. Habis itu dia suci. Suci ini dia sudah selesai iddahnya. Berapa? 32. 15 tambah 1, 15 tambah 1 habis itu suci. Selesai. Jadi kan paling cepat orang itu selesai masa iddah kalau dia min zawatil agra dari orang yang haid, maka paling cepat dia 32 hari kalau diceraikan suaminya di masa dia suci. Tapi kalau diceraikan suaminya itu menceraikan dia di masa dia haid, diceraikan di masa dia haid, maka paling sedikit itu kalau nggak salah, coba hitungannya di masa haid. Haid itu sehari, paling sedikit sehari. Habis itu dia suci paling sedikit 15 hari. Kemudian dia haid lagi sehari, kemudian
suci lagi 15 hari, kemudian haid lagi sehari, kemudian suci lagi 15 hari, kemudian haid. Berapa? 1, 15, 15, 15. Itu 45. Nah. Fasab'atun kalau sini fasab'atun wa arba'una yauman. Fasab'atun wa arba'una yauman. Sab'atun wa arba'una yauman. 47 hari. Berarti kita dulu. Lahzo Mungkin dia lahzo di sini. Sedikit dia lahzo. Sebentar dia haidnya, kemudian dia suci. Habis itu haid, habis itu suci, habis itu haid, habis itu suci, baru haid lagi. Haid yang terakhir ini head yang terakhir ini dia sudah selesai. Ini lahzo nih lahzo. Sebentar cuman dia masuk head sebentar cuman enggak hitungan hari, habis itu selesai. 15 tambah 1 16 tambah 15 31 tambah 1 lagi 32 tambah 15 lagi 47 hari. Itu paling sedikit, paling sedikit. Tapi kalau misalnya headnya itu panjang juga dia. Headnya 15 hari, ya hitung aja. Kalau headnya 15 hari ya tinggal dihitung saja. Kalau misalnya suaminya baru nolak dia, nyeraikan dia di hari pertama dia head. 15 hari. Suci 15 hari, sudah sebulan tuh. Head lagi 15 hari. Suci lagi 15 hari. Berapa itu? 2 bulan dah. Head suci, head lagi, suci lagi. 3 bulan itu dah. Habis itu head, panjang bisa dia 90 hari bahkan nyampe 100 hari itu nyampe. Kalau masa headnya dia panjang, kemudian sucinya juga mungkin ada orang nggak teratur kan? Head dia 15 hari, suci 2 bulan. Ada head lagi, suci lagi, tambah lama dia, tambah lama. Makanya nggak boleh, haram hukumnya seseorang itu menceraikan istrinya di masa saat dia haid. Karena itu memberatkan bagi istri. Mungkin sampai sini aja dulu lah. Sampai sini aja dulu. Sampai